Ray tampak tidak peduli dengan notifikasi yang muncul di hadapannya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Gary dan Amy yang tergeletak dalam keadaan pingsan. Dengan tubuh yang dipenuhi luka, Ray berjalan mendekati mereka. Dengan napas berat, ia mengatakan bahwa ia harus menyelamatkan mereka, karena jika tidak, darah yang mengalir hanya akan menarik lebih banyak iblis. Gary yang setengah sadar, dengan suara lemah, berkata, "Itu kamu." Ray segera menyahut dengan nada tegas, meminta Gary untuk tidak banyak bergerak. Dalam hati, Ray mengatakan bahwa membawa 2 orang sudah merupakan batas maksimal kemampuannya. Ia menatap lirih ke arah 2 anak lainnya yang tergeletak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi, meninggalkan mereka. Dalam hati, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik, dan hidup atau mati mereka kini bergantung pada takdir. Di kejauhan, terlihat sekelompok warga membawa obor, bergerak cepat sambil mencari. Ketika mereka melihat Ray, mereka terkejut. Dengan nada tidak percaya, salah satu dari mereka bertanya, apakah itu anak-anak yang mereka cari? Ray terlihat berjalan tertatih, menggendong Gary dan Amy melewati jembatan. Salah satu warga berkata bahwa itu adalah anak berambut merah dari keluarga Talon. Sesampainya di hadapan para warga, Ray ambruk. Dengan suara lemah, ia meminta mereka untuk menolong, karena mereka membutuhkan perawatan. Suasana menjadi gaduh. Beberapa warga dengan nada heran mengatakan bahwa Ray berjalan sendirian dari hutan pada malam hari yang dipenuhi binatang buas, bahkan sambil menggendong 2 orang anak. Mereka mempertanyakan mengapa anak-anak itu bersikeras masuk ke hutan. Di barisan belakang, Ibu Bob dan Kyle muncul. Dengan suara cemas ia menanyakan keberadaan anak-anaknya. Salah satu warga dengan nada ragu meminta maaf dan mengatakan bahwa ketika Ray keluar dari hutan, ia hanya membawa 2 anak tersebut dan ia merasa khawatir. Belum sempat ia melanjutkan, Ibu Bob dan Kyle berteriak keras, menyela pembicaraan. Dengan emosi yang memuncak, ia bersikeras ingin masuk ke dalam hutan. Para warga mencoba menahannya. Ia berhasil menerobos barisan sambil berteriak, menyebut para warga sebagai sekelompok pengecut. Namun, setelah berlari melewati jembatan, ia menyadari bahwa bahaya besar mengancam di dalam hutan. Dengan cepat, ia berbalik dan kembali ke kerumunan warga. Dengan amarah yang meluap, ia mendekati Ray dan menarik bajunya dengan kasar. Dengan nada penuh emosi, ia mengatakan bahwa anak-anaknya adalah anak yang baik, lalu menuduh Ray sengaja memancing mereka masuk ke hutan. Ia menyatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Ray. Ia kemudian menampar Ray. Dengan nada penuh kebencian, ia mengatakan bahwa sejak dulu warna merah adalah simbol ketidakberuntungan dan Ray adalah pembawa kemalangan tersebut. Para warga yang mendengar mulai berbisik dan berkerumun. Beberapa dari mereka mulai menduga bahwa Ray mungkin benar-benar mengajak anak-anak itu ke hutan. Mereka mempertanyakan mengapa hanya Ray yang bisa keluar. Dengan ekspresi mengancam, para warga meminta Ray untuk berbicara dan menjelaskan di mana ia meninggalkan anak-anak itu. Ibu Bob dan Kyle kembali menampar Ray, sambil terus menanyakan keberadaan anak-anaknya. Dalam kondisi tubuh yang terluka parah, Ray dengan suara lemah mengatakan bahwa ia telah berulang kali menyebutkan bahwa anak-anak itu berada di hutan. Ibu Bob dan Kyle dengan nada marah mengatakan bahwa Bob dan Kyle masih anak-anak, lalu mempertanyakan mengapa Ray meninggalkan mereka di sana. Dalam hati, Ray berkata lirih, mempertanyakan apakah mereka lupa bahwa dirinya juga masih seorang anak. Ibu Bob dan Kyle melepaskan pegangannya. Ia berbalik menghadap para warga, lalu dengan suara keras mengatakan bahwa Ray adalah monster berdarah dingin yang tidak dapat dimaafkan. Ray, dengan kesadaran yang mulai memudar, berkata dalam hati bahwa mungkin karena rambutnya yang berwarna merah, mereka lupa bahwa ia juga manusia. Ia melanjutkan dalam hati bahwa mereka tidak pernah menganggapnya sebagai anak kecil, melainkan sebagai monster. Ibu Bob dan Kyle, dengan emosi yang memuncak, mengambil sebuah obor yang menyala
dari tangan salah satu warga. Melihat hal itu, Ray dalam hati mengatakan bahwa manusia justru lebih menakutkan daripada binatang buas. Dengan langkah cepat, Ibu Bob dan Kyle mendekati Ray sambil membawa obor yang menyala. Kini ia berdiri tepat di hadapan Ray. Dengan gerakan kasar, ia bersiap menghantamkan obor tersebut ke arah Ray. Ray, dalam hati, bertanya, apakah dirinya akan mati sekali lagi? Dengan senyum tipis, ia mengatakan bahwa kali ini ia akan mati oleh sebuah tongkat obor. Ia menutup matanya. Dengan ekspresi pasrah, ia menerima takdirnya. Namun sesaat kemudian, terdengar suara benturan yang tertahan. Ray membuka matanya. Terlihat Gary berdiri, menahan obor tersebut dengan tangannya. Para warga terkejut. Dengan nada keras, mereka mempertanyakan, apakah Gary telah kehilangan akal? Beberapa dari mereka mengatakan bahwa pikiran Gary pasti telah dipengaruhi oleh anak berambut merah itu. Mereka mulai berteriak, menyerukan agar anak berambut merah itu dibunuh. Gary menatap mereka dengan tajam. Dengan nada mengancam, ia berteriak bahwa para warga telah kehilangan akal, karena berani menentukan hidup dan mati seseorang hanya berdasarkan asumsi. Dengan suara tegas, ia menambahkan agar tidak ada yang berani menyentuh penyelamatnya. Terlihat wajah Ibu Bob dan Kyle dipenuhi amarah. Dengan nada penuh kebencian, ia berkata bahwa seharusnya Ray membusuk saja di neraka. Sekilas, bayangan para petualang muncul, seolah-olah kembali mengepung dan ingin menghabisinya. Namun semua itu hanyalah mimpi. Ray terbangun. Dengan napas berat, ia menyadari bahwa dirinya berada di dalam kamarnya. Pandangannya tertuju ke samping. Di sana, ibunya tertidur sambil menangis. Dalam tidurnya, ia mengigaukan kata anakku berulang kali. Dalam hati, Ray berkata lirih bahwa manusia bisa terlihat begitu indah, namun juga begitu kejam. Perlahan, Ray mengulurkan tangan dan menyentuh tangan ibunya. Sentuhan itu membuat ibunya terbangun. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, ibunya menatap Ray. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya apakah ia tidak sedang bermimpi. Tanpa menunggu jawaban, ibunya langsung memeluk Ray dengan erat. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa ia mengira Ray tidak akan pernah bangun. Ray terkejut. Dengan nada menahan sakit, ia mengatakan bahwa pelukan itu terasa menyakitkan. Ibunya, dengan nada tegas namun penuh emosi, mengatakan bahwa jika Ray tahu itu menyakitkan, maka ia tidak boleh bertindak sembarangan lagi di masa depan. Ray kemudian bertanya sudah berapa lama ia tertidur. Ibunya menjawab dengan suara pelan bahwa Ray telah tertidur selama 1 minggu. Ia menambahkan bahwa jika Ray tidak bangun, ia bahkan sudah memikirkan bagaimana menjelaskan hal tersebut kepada ayahnya. Ray terdiam sejenak, lalu bertanya mengenai keadaan orang-orang lain. Ibunya menjawab bahwa kedua anak yang berhasil ia selamatkan berada dalam keadaan baik dan hanya mengalami luka ringan. Namun Bob dan Kyle masih belum ditemukan. Dengan nada khawatir, ia mengatakan bahwa kemungkinan mereka sudah tidak dapat diselamatkan. Adegan berpindah. Malam kejadian itu kembali diperlihatkan. Ray terlihat pingsan setelah diselamatkan oleh Gary dari serangan Ibu Bob dan Kyle. Gary, dengan nada marah, mengatakan kepada para warga bahwa mereka sendirilah yang pergi ke hutan, dan Ray adalah orang yang menyelamatkan mereka. Namun, Ibu Bob dan Kyle, dengan nada tidak percaya, mengatakan bahwa Gary telah dicuci otaknya oleh Ray, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi. Di tengah kerumunan, Ibu Ray berlari mendekat. Saat ia tiba, ia menatap tajam ke arah para warga. Ketika ia melihat kondisi anaknya, ekspresinya berubah. Dengan suara tegas, ia bertanya siapa yang telah melakukan hal itu kepada anaknya. Salah satu warga, dengan nada hati-hati, meminta agar ia tidak marah. Ia mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Ray telah mendorong mereka untuk pergi ke hutan, sehingga ia juga memiliki tanggung jawab. Ia kemudian bertanya kepada warga lain, apakah mereka berpikir demikian. Beberapa warga mengangguk. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa sebagai seorang ibu, ia memahami perasaan kehilangan anak. Mendengar hal itu, emosi Ibu Ray memuncak. Ia berjalan mendekati Ray, lalu memeluknya erat sambil menatap para warga dengan penuh amarah. Ibu Bob dan Kyle terlihat ketakutan. Dengan suara panik, ia berteriak kepada para warga,
meminta seseorang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Para warga mulai terdiam. Dengan langkah tegas, Ibu Ray menggendong Ray dan pergi meninggalkan kerumunan. Di belakangnya, terdengar bisikan-bisikan pahit dari para warga yang terus membicarakan dirinya dan anaknya. Adegan kembali ke kamar Ray. Ibunya berkata dengan lembut bahwa semua itu sudah berlalu, dan itu bukan kesalahan Ray. Ia menambahkan bahwa Gary telah menceritakan semuanya, dan ia memuji Ray karena telah melakukan hal yang luar biasa. Dengan nada ceria yang dipaksakan, ibunya mengatakan bahwa Ray pasti lapar, dan ia akan memasakkan makanan untuknya. Setelah ibunya keluar, Ray menghela napas panjang. Perhatiannya tertuju pada sesuatu di hadapannya. Sebuah notifikasi muncul. Ray menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam hati, ia bertanya, apakah semua orang memiliki hal seperti ini? Ia mencoba menyentuh salah satu pilihan, Dragon Eyes Blessing. Seketika, notifikasi itu menghilang. Matanya berubah menjadi keemasan. Dalam sekejap, penglihatannya berubah. Ia melihat ibunya dari kejauhan dan menyadari kondisi tubuh ibunya yang sangat lelah. Ray tertegun. Dalam hati, ia berkata bahwa ini adalah kemampuan yang pernah ia miliki di masa lalu. Ia mengingat dirinya sebagai naga merah yang menguasai banyak sihir. Ia melanjutkan dalam hati bahwa sejak ia tidak memasuki akademi sihir, ia berpikir tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan itu lagi. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkannya kembali. Dengan senyum tipis, ia mengatakan dalam hati bahwa ia hanya perlu perlahan mendapatkan kemampuannya, satu persatu. Ray kembali menatap notifikasi. Terlihat sebuah benda berbentuk kristal yang ia yakini didapatkan setelah mengalahkan serigala iblis tingkat menengah itu. Namun, perhatiannya tiba-tiba teralihkan. Asap mulai muncul entah dari mana. Adegan berpindah. Di luar rumah, para warga terlihat panik melihat kobaran api yang mulai membesar. Rumah Ray terbakar. Ibunya berlari keluar dari dalam rumah. Dengan nada panik, ia mengatakan bahwa rumah mereka terbakar dan mereka harus segera pergi. Api mulai membesar, namun ibunya berusaha menahannya dengan kekuatan yang ia miliki. Kemampuan mata Ray kembali aktif. Melalui penglihatannya, ia menelusuri sumber kejadian tersebut. Ia terdiam. Dengan nada dingin dalam hati, ia menyadari bahwa pelaku di balik kebakaran itu adalah Ibu Bob dan Kyle. Para warga yang berkumpul di luar segera mengetahui bahwa rumah yang terbakar adalah rumah keluarga Talon. Ray dan ibunya berhasil keluar dari dalam rumah. Di halaman, Ibu Ray berdiri dengan fokus tinggi, mengangkat tangannya, lalu menggunakan kemampuan sihirnya untuk menahan dan memadamkan api yang terus membesar. Namun, alih-alih menenangkan situasi, para warga justru mulai menyalahkan keluarga Talon atas musibah tersebut. Ibu Ray menoleh ke arah Ray. Dengan nada khawatir, ia bertanya apakah Ray merasa takut. Ibu Ray kemudian terdiam, kebingungan melihat ekspresi Ray yang tidak menunjukkan ketakutan. Ray dengan nada tenang mengatakan bahwa ibunya sangat luar biasa karena mampu memadamkan api dengan cepat. Namun di dalam hati, Ray menyadari kenyataan yang berbeda. Ia mengetahui bahwa para warga berharap rumah mereka terbakar habis, bahkan berharap keluarganya mati di dalamnya. Sorot mata Ray berubah tajam. Dengan tekad yang kuat, dalam hatinya ia mengatakan bahwa ia harus membalas semua ini. Keesokan paginya, Ray berpamitan kepada ibunya. Dengan nada biasa, ia mengatakan bahwa ia akan pergi berlatih. Ibunya mengangguk, lalu dengan nada lembut mengingatkan agar Ray tidak memaksakan diri. Ray berjalan menuju jembatan yang mengarah ke hutan.
Sesampainya di sana, ia mengaktifkan kemampuan Dragon Eyes. Pandangan Ray berubah. Ia dapat melihat keberadaan monster di sekitarnya. Dengan nada tenang dalam hati, ia mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka hanyalah monster tingkat rendah dan tidak akan menjadi masalah. Seekor monster monyet terlihat sedang mengambil buah apel. Tanpa memberi peringatan, Ray menyerangnya dari belakang. Serangan itu tepat sasaran. Monster tersebut langsung jatuh ke tanah tanpa sempat memberikan perlawanan. Adegan berlanjut. Beberapa monster lain terlihat telah tergeletak. Ray berdiri di tengahnya. 20 monster telah ia kalahkan. Sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Dari hasil yang ia peroleh, Ray menyimpulkan bahwa semuanya bergantung pada keberuntungan. Apakah ia mendapatkan kristal atau tidak? Ia telah mengalahkan sejumlah monster tingkat rendah, namun hanya memperoleh 2 kristal. Dengan nada berpikir, ia bertanya-tanya mengenai efek yang akan terjadi jika ia menyerap kristal tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari belakangnya. Ray terkejut dan segera menoleh. Terlihat seekor bayi monster mendekati tubuh induknya yang telah mati. Melihat pemandangan itu, Ray terdiam. Untuk sesaat, ia merasakan kesedihan. Ray berjalan mendekat. Dengan nada pelan, ia mengatakan bahwa mulai sekarang, makhluk itu harus berjuang sendiri. Seketika, sebuah notifikasi muncul. Notifikasi itu memberikan pilihan untuk menjinakkan monster tersebut. Tanpa ragu, Ray menerima dan mencobanya. Dalam sekejap, proses itu berhasil. Black Diamond Wolf telah berhasil dijinakkan. Ray terkejut. Ia melihat bahwa setelah dijinakkan, monster tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Dengan ekspresi ragu, ia bertanya kepada sistem apakah ada efek samping, dan apakah ia dapat melepaskan atau menjualnya kapan saja. Sebuah notifikasi kembali muncul. Ray memperoleh kemampuan baru, yaitu kemampuan penjinak. Ray menghela napas. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa ia belum memiliki waktu untuk meneliti kemampuan ini, karena masih ada hal yang lebih penting yang harus ia selesaikan. Ia kembali mengaktifkan Dragon Eyes. Dengan fokus penuh, ia mengatakan bahwa targetnya seharusnya berada di dekat sini. Beberapa saat kemudian, ia menemukan sesuatu. Dari kejauhan, terlihat 2 tubuh tergeletak di dalam sebuah sarang. Ray menatap kajam ke arah itu. Dengan seringai tipis dan suara rendah, ia berkata, "Ketemu." Sesampainya di sarang tersebut, terlihat tubuh Bob dan Kyle yang telah menjadi tulang belulang. Tanpa ragu, Ray mendekat. Dengan ekspresi datar, ia mengambil pakaian yang tersisa dari tubuh itu. Tanpa menunjukkan emosi, ia memasukkannya ke dalam sebuah ember, lalu berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, ibu Ray menyambutnya dengan ekspresi khawatir. Dengan nada lembut, ia mengatakan bahwa luka Ray belum sembuh, dan ia tidak seharusnya memaksakan diri. Ray menjawab dengan santai bahwa ia mengetahui hal tersebut, dan mengatakan bahwa ibunya memang sangat perhatian. Ia menambahkan bahwa besok ia akan kembali berlatih, dan saat ini ia ingin segera beristirahat. Ibunya berkata bahwa ayah Ray akan kembali dalam beberapa hari. Dengan nada tenang, ia mengatakan bahwa ketika ayahnya kembali, ia akan memintanya untuk menemani Ray berlatih. Ray, dengan ekspresi senang, mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan hasil latihannya kepada ayahnya. Ibunya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesal. Dengan nada tegas, ia meminta Ray untuk merapikan kembali selimut yang telah ia acak. Ray terdiam sejenak, lalu dengan ekspresi takut, ia menurut. Malam hari, Ray berpura-pura tidur. Beberapa saat kemudian, ia bangkit perlahan. Dengan langkah pelan, ia menuju gudang dan mengambil ember yang berisi pakaian milik Bob dan Kyle. Pada malam yang sama, terdengar ketukan di rumah Bob dan Kyle. Ibu mereka terbangun. Dengan nada kesal, ia menuruni tangga sambil mengomel tentang suara berisik di malam hari. Namun dalam hatinya, ia berharap bahwa itu adalah anak-anaknya. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kesedihan, ia membuka pintu dan berkata, "Apakah itu kalian, Bob dan Kyle?" Ia terdiam. Di hadapannya hanya terdapat pakaian. Ia menyadari bahwa itu adalah pakaian Kyle, lalu segera mengambilnya. Tak lama kemudian, ia melihat jejak kaki di tanah. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Apakah itu kamu, Kyle?" Tanpa ragu, ia mengikuti jejak tersebut.
Adegan berpindah ke dalam hutan. Di tepi jembatan, Ibu Bob dan Kyle sempat ragu. Suasana gelap menyelimuti sekelilingnya. Namun tekadnya membuat ia tetap melangkah maju. Tak lama kemudian, ia melihat pakaian lain tergantung di sebuah dahan pohon. Dengan panik, ia berlari ke arahnya. Di atas pohon itu, Ray telah bersiap. Ia memegang tali yang terikat pada sebuah ember berisi cairan merah. Di bawahnya, Ibu Bob dan Kyle berdiri tepat di bawah pohon, sambil berteriak memanggil nama anak-anaknya. Tanpa ragu, Ray melepaskan tali tersebut. Ember jatuh. Cairan merah itu tumpah, melumuri seluruh tubuh Ibu Bob dan Kyle. Dengan suara panik dan marah, ia berteriak menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut. Ray segera turun dari pohon. Ibu Bob dan Kyle menatapnya. Dengan suara lantang dan penuh kebencian, ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya, bahwa Ray adalah monster yang bereinkarnasi. Ia berteriak menuntut agar anak-anaknya dikembalikan. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah. Dari kegelapan, sepasang mata muncul. Kemudian semakin banyak. Mata-mata itu mengelilinginya dari segala arah. Dengan suara bergetar, ia menyadari bahwa dirinya kini menjadi mangsa para monster. Di bawah sinar bulan, teriakan panjang menggema di dalam hutan. Pagi hari tiba. Di sebuah pasar, para pedagang dan pembeli berkumpul sambil membicarakan kabar terbaru. Salah satu pembeli dengan nada yakin mengatakan bahwa kutukan itu ternyata benar adanya. Seorang pedagang menimpali dengan nada takut mengatakan bahwa hal itu sangat mengerikan dan mereka sebaiknya tidak pernah lagi memprovokasi keluarga Talon di masa depan. Tiba-tiba, suasana berubah tegang. Ray berjalan melewati mereka dari belakang. Tanpa ekspresi, Ray menatap ke arah mereka. Salah satu warga dengan suara gugup mencoba menyapa Ray. Pedagang di sampingnya dengan nada dipaksakan berkata bahwa Ray pasti kembali berlatih dan tampak sangat bekerja keras. Ray tidak memberikan respons. Ia berjalan melewati mereka begitu saja. Dalam hati, Ray mengatakan bahwa tampaknya telah muncul rumor baru. Sesaat kemudian, ia melanjutkan dalam hati bahwa ia menyukai hal tersebut. Di depan rumahnya, terlihat segerombolan kuda terikat. Melihat itu, Ray menyadari bahwa ayahnya telah kembali. Dengan langkah cepat dan wajah gembira, ia masuk ke dalam rumah dan berkata apakah ayahnya sudah pulang. Namun, di dalam rumah, para prajurit berdiri dan menatap Ray tanpa ekspresi. Di tengah ruangan, terlihat ibu Ray sedang berlutut di samping seseorang yang terbaring di atas kasur. Ray tertegun. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekat dan dengan suara cemas bertanya apa yang terjadi pada ayahnya. Terlihat, kondisi ayahnya tidak sadarkan diri, tubuhnya dipenuhi lebam. Ibu Ray, dengan suara bergetar, mengatakan bahwa Ray harus tetap kuat. Ia meyakinkan bahwa ayahnya akan segera sembuh. Ray tidak menjawab. Ia mengaktifkan kemampuan Dragon Eyes. Pandangan Ray berubah. Ia melihat kondisi ayahnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hati, Ray mengatakan bahwa ia belum pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya, bahkan saat ia masih menjadi naga merah. Salah satu prajurit, dengan nada serius, mengatakan bahwa ayah Ray terkena serangan wabah bayangan. Prajurit itu menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di perbatasan. Ayah Ray diserang oleh makhluk bayangan saat melindungi seorang penduduk desa. Ray terdiam. Dalam hati, ia mengatakan bahwa ia belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Ia mempertanyakan kapan hal ini mulai muncul dan apa yang sebenarnya terjadi pada dunia sejak ia mati. Perhatian Ray kemudian tertuju pada kemampuan miliknya. Ia berpikir bahwa mungkin salah satu mantra yang pernah ia kuasai dapat membantu ayahnya. Dalam hati, ia menjelaskan bahwa dahulu ia memiliki mantra tingkat tinggi yang mampu menghalau sihir hitam dan kutukan. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana cara membuka kembali kemampuan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa jika untuk mendapatkan kekuatan ia harus membunuh makhluk, maka untuk mendapatkan sihir tingkat tinggi, ia harus mengalahkan makhluk yang lebih kuat. Namun, ia menyadari bahwa dirinya saat ini masih terlalu lemah. Ray menoleh ke arah ibunya. Dengan nada serius, ia bertanya apakah dengan mendaftar ke Akademi Afrion, ia bisa menjadi lebih kuat. Ibunya terdiam sejenak.
Ia menunduk. Dengan ekspresi yang bercampur antara harapan dan kesedihan, ia mengatakan bahwa, tentu saja. Ia menjelaskan bahwa itu adalah tempat di mana ayah Ray belajar. Dan ia yakin, Ray juga bisa menjadi sekuat ayahnya. Ray mengangkat kepalanya. Dengan tekad yang kuat, ia mengatakan bahwa ia akan mendaftar ke Akademi Afrion dan menemukan cara untuk menyembuhkan ayahnya. Ibunya terdiam, lalu air mata mengalir dari matanya. Ia memeluk Ray dengan erat dan mengatakan bahwa ia percaya Ray pasti bisa melakukannya. Adegan berpindah. Di sebuah gereja besar, sebuah bola kristal raksasa mengambang di tengah aula. Beberapa orang berdiri di sekitarnya. Salah satu dari mereka, dengan nada serius, mengatakan bahwa ramalan telah muncul dan dunia akan segera berubah secara drastis. Di dalam kristal tersebut, terlihat sosok seorang anak berambut merah. Seseorang berkata bahwa anak itu akan menjadi penentu antara kedamaian atau kehancuran. Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa mereka harus segera memberitahu aula kesatria dan menemukan anak tersebut. Ia menambahkan bahwa jika anak itu membawa kedamaian, maka mereka harus membimbingnya. Namun dengan sorot mata yang tajam, ia melanjutkan bahwa jika anak itu membawa kehancuran, maka mereka harus menyingkirkannya.